Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Allah telah memberikan hari ini kita kesempatan untuk ketemu lagi. Yang mudah-mudahan kesempatan ini kita syukuri dengan kesyukuran yang banyak sehingga Allah memberikan kita kesempatan di waktu yang akan datang. Ya, Miss Dwi buka dulu ya maskernya ya. Nah, insya Allah pada hari ini Miss Dwi akan membahas tentang UTS kita ya, tentang PTS kita insya Allah. Nah, untuk itu, kita akan lihat ya soal-soal PTS yang kemarin, dan kita akan bahas satu persatu. Ya, sebelumnya Miss Dwi mengucapkan thanks for you that you have been honest. Ya, Miss Dwi bilang terima kasih kepada kalian yang sudah mengerjakan tugas dengan jujur, because that is very important ya. Karena itu sangat penting for us, untuk kita yang nilai bisa diperbaiki, tapi kepribadian, akhlak, kebiasaan baik itu sangat sulit untuk dibentuk ya, sehingga untuk yang sudah berjuang jujur ya dalam keadaan apapun ya, baik nggak bertanya kanan kiri ya dan lain-lain, Miss Dwi mengucapkan thanks so much for you. Dan yang kedua, Miss Dwi juga minta kita untuk tidak terlalu fokus dengan hasil ya, karena hasil itu minallah, hasil itu dari Allah dan pasti ada maksud kenapa Allah kasih nilai kita sekian dan sekian gitu ya. Ya, sehingga nilai itu ya dijadikan sebagai pelajaran saja. Yang terpenting selama pembelajaran tematik bersama Miss Dwi, kalian sudah berusaha maksimal untuk mempelajari dengan sebaik-baiknya, itu ya. Nah, itu insya Allah. Kemudian kita akan bahas satu persatu ya soal dari Miss Dwi ya. Kita coba slide share ya. Oke, ini sudah Miss Dwi buka. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, ada soal yang kemarin ya. Kita bahas satu persatu insya Allah. Ya. Kita bahas dari soal yang pertama ya. Soal pertama, berikut ini merupakan sikap pengamalan sila Pancasila yang pertama adalah, nah, jadi kita semua di sini itu harus hafal dulu, ya harus hafal Pancasila. Ya, setiap dari kita harus hafal Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sila ketuhanan yang Maha Esa itu ditandai dengan bentuk bintang. Ya. Nah, ketuhanan yang Maha Esa berarti cari padanan kalimat yang sama atau setara dengan itu. Misalnya yang A, tidak menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Sudah jelas dia tidak bersesuaian karena Pancasila meminta kita untuk Pancasila isinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nggak mungkin Pancasila meminta kita untuk tidak menghormati, tidak mungkin. Kemudian yang kedua, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini jawabannya bisa jadi. Yang C, bergotong royong membersihkan kelas. Berbeda ya dengan isi sila yang pertama. Kemudian yang D, bermusyawarah dan dalam masyarakat. Juga beda dengan sila yang pertama. Jadi jawabannya adalah yang ya, betul. Jawabannya adalah B. Okay. Number 2. Sikap yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah agama dan ketuhanan, moral dan tingkah laku, persatuan dan kesatuan, atau keadilan sosial. Jawabannya adalah ya, moral dan tingkah laku. Betul. Ya. Kemudian yang ketiga, hal yang menjadi ideologi dasar bagi negara Indonesia adalah ya, atau yang menjadi dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Jadi Pancasila adalah dasar negara. Dan itu harus kita hafal ya. Jadi dasar negara kita adalah
Pancasila. Kemudian yang keempat nih, lambang-lambang ya. Jadi lambang-lambang juga harus kita pelajari. Ya. Kalau sila ke-1 lambangnya apa, sila kedua lambangnya apa, sila ketiga lambangnya apa, dan seterusnya. Nah, dan itu sudah ya kita pelajari ya. Rantai emas merupakan lambang Pancasila, sila pertama bintang, ya. Yang kedua pohon beringin, yang keempat kepala banteng. Nah, jawabannya adalah betul. Yang ketiga. Sambil kita ingat ya jawaban kita kemarin ya. Nomor 5, sikap yang sesuai dengan Pancasila ditunjukkan dengan nomor malas bantu pekerjaan orang tua. Enggak. Gaya hidup suka berfoya-foya. Berfoya-foya itu maksudnya menghabiskan banyak uang ya, tidak juga. Sering bertengkar dengan pemeluk agama lain, tidak. Ya. Kemudian bergotong royong membersihkan rumah ya. Jawabannya adalah D. Oke, nomor 6. Berikut ini perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sila yang dilambangkan kepala banteng. Kepala banteng adalah sila kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan itu. Berarti isinya tentang musyawarah, tentang mufakat dan lain-lain. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Ya, itu udah jelas jawabannya karena ada kata yang sama dengan isi dari sila ke-4. Nah, tapi kalau kita nggak tahu kepala banteng itu sila keberapa, ya kita juga akan jadi sulit untuk jawab pertanyaan nomor 6 ini. Jadi kuncinya adalah kita sudah tahu lambang dari setiap sila dalam Pancasila. Yang keenam, berikut ini yang tidak termasuk nama lain dari ide pokok. Ya, ide pokok adalah gagasan utama. Ya, ide pokok adalah gagasan utama, betul. Gagasan pokok, betul. Kalimat utama, pokok pikiran. Nah, jadi jawabannya adalah kalimat utama. Karena kalimat utama berarti nama lainnya adalah kalimat pokok. Jadi kalimat ya dengan kalimat samanya gitu ya. Ya, kalau kalimat dengan ide pokok itu berbeda. Karena ide pokok itu merupakan ringkasan lagi dari kalimat utama. Nomor 8. Suatu gagasan dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Letak gagasan tersebut dalam paragraf ialah, jadi kalau gagasan bisa dikembangkan menjadi kalimat, disebutnya kalimat apa? Ya. Kalimat utama, betul. A. Kalimat penjelas itu adalah yang kalimat-kalimat pendukung, kalimat pengembang juga sama, kalimat terakhir juga. Yang malah bukan jawabannya ya, bukan jawabannya. Kemudian yang 9, nomor 9. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat kesimpulan, ya ini sudah ya. Kesimpulan adalah ya bahasa dan pilihan kata, bahasa dan intonasi, tema dan pilihan kata atau amanat dan bahasa. Jadi kalau kita mau membuat kesimpulan, ya, maka yang harus kita perhatikan ya dalam kesimpulan tersebut adalah, sebentar ya. Ya, dalam kesimpulan adalah bahasa dan pilihan kata. Ya. Jadi kesimpulan itu harus ringkas dan efisien, gitu ya. Harus mencakup dari isi semua isi semua paragraf tersebut. Oke, nomor 10. Berdasarkan paragraf tersebut, berdasarkan sebuah paragraf penyebab badak bercula satu menjadi hewan langka ialah ya, badak bercula satu sulit berkembang biak, banyak orang memelihara badak bercula satu secara ilegal, pemerintah ingin mendirikan suaka marga satwa, badak bercula satu, banyak pemburu mengambil badak bercula satu karena nilai jualnya yang tinggi. Ya, ini nomor 10 ini dianulir ya karena tidak ada
paragrafnya. Ya, nomor 11. Laporan pengamatan dibuat setelah melakukan. Ya, jadi kita kemarin sudah buat laporan pengamatan tentang tumbuhan cabai. Itu dibuat setelah apa? Setelah penelitian. Jadi setelah kita melakukan penelitian, baru kita mau melakukan membuat laporan pengamatan. Oke, nomor 12 juga dianulir. Nomor 13 nih, IPA nih banyak yang nih jawabannya kurang tepat. Ya, nomor 1. Pada bagian bunga yang disebut dengan alat kelamin jantan adalah jadi yang dia itu jatuh kepada alat kelamin betina. Apa yang jatuh? Yang jatuh adalah serbuk-serbuk dari benang sari. Jadi ketika sebuah bunga itu saya tertiup angin gitu ya, kemudian serbuk-serbuknya itu akan jatuh ke kepala putik dan akhirnya terjadi penyerbukan, gitu ya. Ya, jadi jawabannya adalah benang sari, bukan putik. Kalau putik, alat kelamin betina. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara kawin disebut dengan cangkok, bukan. Karena cangkok tidak kawin. Vegetatif alami, bukan. Ya, vegetatif buatan juga bukan. Adalah generatif. Generatif itu maksudnya penyerbukan yang terjadi karena ada alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betina. Itu ya. Kemudian nomor 15, hewan yang hidup di dalam air yang berkembang biak dengan cara ovovivipar adalah, yang kemarin Miss Dwi minta tugasnya kalian untuk mencari videonya adalah hiu. Kemudian nomor 16, perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan paku, lumut, dan jamur disebut dengan spora. Betul. Jadi di belakangnya itu ada bulatan-bulatan itu ya, yang disebut dengan spora. Nomor 17, yang termasuk contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Cari jawaban yang dia itu bentuknya berlapis-lapis, yaitu bawang merah. Tuh. Jadi semua yang ada di sini adalah umbi ya. Jadi semua jawabannya di sini, jawaban kalian ada di sini, jawabannya semuanya umbi. Tapi umbi yang mana ya? Umbi lapis, ya pilih salah satu, yaitu bawang merah. Nah, selanjutnya stek. Stek itu adalah salah satu cara yang dilakukan dengan cara vegetatif buatan. Jadi vegetatif buatan itu ada stek, ada cangkok, gitu ya. Ada menyambung. Ya. Nah, kemudian itu ya, jadi ini IPA banyak yang lupa mungkin ya, banyak yang lupa. Nah, nomor 19. Negara ASEAN yang dikenal sebagai jamrut khatulistiwa. Dari namanya saja itu sudah terlihat sebagai nama Indonesia. Ya. Kenapa disebut dengan jamrut khatulistiwa? Karena negara ini berada pada garis khatulistiwa. Nah, negara yang ada di garis khatulistiwa yang dilewati oleh khatulistiwa itu adalah negara Indonesia. Gitu, ya. Negara yang lain juga ada di garis khatulistiwa, tapi Indonesia lah yang disebut sebagai jamrut khatulistiwa. Sebentar. Nah, kenapa Indonesia disebut sebagai jamrut khatulistiwa? Karena ya Indonesia itu memiliki tempat-tempat alam-alam yang hijau ya, dan berada pada garis khatulistiwa. Begitu. Kemudian nomor 20, bentuk negara Indonesia adalah ya Republik Indonesia. Ya. Jadi ini juga banyak yang keliru jawabannya. 21, penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang pertambangan. Oh, maaf. Penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan. Ya.
Di buku kita ya dipelajari bahwa Singapura banyak bekerja di bidang perdagangan. 22, berikut ini daerah persebaran siamang, atau banyak yang nanya nih, siamang itu apa? Kera ya? Ya, kecuali Australia. Tuh, karena di Australia tidak ada siamang ya. Nah, kemudian nomor 23, negara yang dijuluki sebagai 1000 pagoda ya adalah nomor 23 adalah B, Myanmar. Ya, coba kita cek ya. Kalau mesti cari gambarnya, kalian kelihatan nggak ya? Pagoda itu kayak apa ya? Kayak candi-candi gitu ya. Ya, betul. Myanmar. Nah, nomor 24, manfaat yang diperoleh negara-negara ASEAN jika bekerja sama di bidang konservasi. Konservasi itu perlindungan ya, perlindungan flora dan fauna adalah mencegah kepunahan flora dan fauna. Betul. Yang A. Nomor 25, bentuk pemerintahan negara Brunei Darussalam adalah kesultanan. Nah, ini jawaban 25 ini bisa dijawab untuk jawaban esai. Nah, nomor 21, jelaskan makna sila yang dilambangkan oleh bintang. Nah, dia itu yang dilambangkan oleh bintang itu sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalian boleh menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, di mana saja letak kalimat utama suatu paragraf diletakkan. Ya, itu di awal, di tengah, ataupun di akhir boleh. Di mana saja, dan misteri sudah menjelaskan. Kemudian nomor 23, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Bagus kalau kalian misalnya tulisnya ovipar, .2 apa, vivipar, .2 apa, gitu ya. Kalau cara menjawab yang baik. Karena kalau dituliskan semua, Miss Dwi belum tahu ini jawabannya kemana gitu ya. Ovipar yang bertelur, vivipar yang melahirkan, ovovivipar yang bertelur kemudian dia melahirkan. Ya, sudah ya jawabannya ya. Ya, dan Miss Dwi sudah. Ya, alhamdulillah di sini banyak yang betul jawabannya. Kemudian 24, jelaskan dua negara tentang bentuk pemerintahan dan kepala negara. Kepala negaranya bukan namanya ya, tapi untuk kepala negaranya apa? Misalnya Indonesia, kepala negaranya adalah presiden, gitu ya. Ya. Kemudian yang ke-25, tuliskan 4 fauna yang tersebar di Asia Tenggara. Nah, fauna-fauna itu maksudnya hewan-hewan yang tersebar di Asia Tenggara. Yang mirip-mirip, misalnya badak, gitu ya. Ya, kemudian tadi siamang. Ya. Jadi yang ada di Asia Tenggara itu apa saja gitu yang mirip-mirip. Nah, seperti itu ya. Insya Allah itu jawaban untuk UTS kalian. Tapi no worries, nggak usah khawatir dengan apapun nilai kalian, karena ya itu adalah hasil kalian, nggak apa-apa. Ya. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita BDR, kita bisa memperbaiki pemahaman kita lebih jelas lagi. Karena mungkin kalau dijelaskan secara online, mungkin jadi lebih terbatas. Mungkin jadi tidak sampai apa-apa yang Miss Dwi mau jelaskan ke kalian. Ya, tapi nanti insya Allah setelah ini kita akan ada BDR setiap hari, kecuali hari Jumat, yang mudah-mudahan itu menambah kemudahan kita untuk belajar tematik, juga belajar yang lain. Ya, disampaikan kalau kita ingin menjadi seorang yang berilmu, maka kita perlu mengorbankan banyak hal. Salah satunya waktu, ya, kemudian uang, ya, kemudian kita memiliki kesabaran gitu dalam menuntut ilmu. Nah, dan cara menunjukkan kesabaran kita adalah dengan
sikap kita ketika kita mendapatkan hasil di PTS ini. Jadi Miss Dwi berharap kalian bersabar dan bersyukur atas apapun yang kalian dapatkan di PTS kali ini. Insya Allah that's it for me. Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita ketemu lagi di besok. Jadi sepekan ini masih kita online ya untuk persiapan BDR di pekan depan insya Allah. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.